Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi bab 14 tentang viabilitas jangka panjang. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Livkana Tiala Zulfa, yang kedua Muhammad Nur Zamzam, yang ketiga ada Ramadan Putra, yang keempat Salsabila, yang kelima Uminul Inayah, dan yang keenam Wahid Fadilah. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Umi Nur Inayah. Baik, nama saya Umi Nur Inayah. Yang pertama ada liabilitas jangka panjang. Di sini ada utang obligasi, terdiri dari menerbitkan obligasi, terus jenis dan peringkat, penilaian, dan metode bunga efektif. Selanjutnya, wesel bayar jangka panjang. Ada wesel yang diterbitkan pada nilai nominal, wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal, situasi khusus, wesel bayar hipotek. Selanjutnya ada isu-isu khusus. Pelunasan, ada opsi nilai wajar, pembiayaan di luar neraca, dan penyajian dan analisis. Next. Yang pertama ada utang obligasi. Liabilitas tidak lancar atau utang jangka panjang terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan yang timbul dari kewajiban sekarang yang tidak akan dibayarkan dalam waktu setahun atau siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama. Contohnya utang obligasi. Di sini utang obligasi sendiri adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak berpiutang. Dalam pengertian yang lain, obligasi adalah surat utang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan bersekutu bunga tertentu. Dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. Yang kedua, ada wesel bayar jangka panjang. Wesel jangka panjang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang dan konsepnya sama dengan wesel jangka pendek. Hanya periode waktunya lebih dari 1 tahun, angsuran satu dengan angsuran yang lain tidak sama besar. Angsuran terdiri dari angsuran bunga dan angsuran pokok pinjaman. Selanjutnya ada utang hipotek. Hipotek adalah instrumen utang berupa kredit berjangka panjang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan properti dari meminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya. Selanjutnya ada kewajiban pensiun. Dan yang terakhir ada liabilitas sewa. Pengertian hutang atau utang sewa atau accrued rent payable adalah sewa yang sudah merupakan kewajiban dari perusahaan pada suatu periode tertentu untuk membayarnya, namun jumlah tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan, sehingga masih merupakan hutang bagi perusahaan. Next. Penerbitan obligasi. Obligasi timbul dari kontrak yang dikenal sebagai indentur obligasi atau bond indentur. Suatu obligasi merupakan janji untuk membayar yang pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Kedua, bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah pada jatuh tempo atau nilai nominal. Masing-masing obligasi dibuktikan dengan adanya sertifikat kertas dan biasanya memiliki nominal $1.000. Next. Jenis dan peringkat obligasi. Yang pertama, obligasi dijamin dan tidak dijamin. Kedua, obligasi berjangka, serial, dan opsi beli. Ketiga, obligasi konversi, beragun komoditas, dan diskon malam. Keempat, obligasi terdaftar dan bearer atau kupon. Kelima, obligasi penghasilan dan pendapatan. Next. Jenis dan peringkat obligasi. Daftar obligasi korporasi. Di sini penerbit Vodafone Group Royal Bank of Scotland itu adalah nama perusahaannya. Kupon di sini 5,00 dan 6,00 itu disebut suku bunga dibayar sebagai persen dari nilai nominal. Terus ada harga itu 106,66, harga sebagai persen dari nominal. Di sini tingkat timbal hasil ada 4,05 dan 6,05. Suku bunga berdasarkan harga, dan rating itu adalah kelayakan kredit. Next. Penilaian utang obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi ke publik tidak terjadi dalam semalam. Biasanya butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
Harga jual suatu obligasi ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi. Masyarakat investasi menilai suatu obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari satu, bunga, dan yang kedua, pokok. Next. Penilaian utang obligasi. Yang pertama, obligasi yang diterbitkan pada nilai pari, yaitu jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai pari. Yang artinya, nilai pari sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitungkan oleh pembeli dan harga beli terkini. Kedua, obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli berbeda dengan suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga terkini beli akan berbeda dari nilai nominal obligasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Ramana Putra dengan NIM 1802015 akan melanjutkan presentasi sebagai berikut. Yaitu penilaian utang obligasi. Asumsikan suku bunga yang dinyatakan 8%, suku bunga pasar, dan ada juga obligasi dijual pada premium, nilai pari, dan diskonto. Yang bisa dilihat suku bunga pasar 6 premium, 8 nilai pari, dan 10% adalah diskonto. Oke, baik. Jadi ini contoh soal dari obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Next. Dan ini contoh soal obligasi diterbitkan pada diskonto dan premi. Selanjutnya adalah metode bunga efektif. Obligasi yang diterbitkan dalam diskonto. Jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo akan lebih besar dari jumlah saat penerbitan. Obligasi yang diterbitkan pada premi. Perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga pada saat penerbitan. Dan yang ketiga, bunga yang masih harus dibayar. Menghasilkan biaya bunga periodik sebesar persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Penyelesaian pada biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama masa obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode bunga efektif yang disebut juga amortisasi nilai sekarang. Next. Berikut merupakan ilustrasi yang menggambarkan perhitungan amortisasi secara grafis. Beban bunga obligasi. Nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali suku bunga efektif kurang bunga obligasi dibayar sama dengan nilai nominal obligasi dikali tingkat bunga yang dinyatakan sama dengan jumlah amortisasi. Berikut merupakan ilustrasi perhitungan diskonto pada utang obligasi. Evermaster Corporation menerbitkan obligasi berjangka senilai $100 dengan kupon 8% pada 1 Januari 2011, jatuh tempo pada 1 Januari 2016, dengan bunga yang dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan suku bunga efektif sebesar 10%, hitung hasil obligasi. Nilai jatuh tempo obligasi terutang itu ada $100. Nilai saat ini dari $100 jatuh tempo dalam 5 tahun pada bunga 10%, bunga dibayarkan setengah tahun, bisa dilihat di tabel 6.2, PIV 10,5%, contohnya itu $100 dikali 61.391. Nilai saat ini dari bunga $4.000 dikenakan setengah tahun selama 5 tahun sebesar 10% per tahun, bisa dilihat di tabel 6.4. Dan hasil penjualan obligasi itu 92.278.
Diskon atas utang obligasi totalnya itu 7.722. Next. Berikut merupakan ilustrasi perhitungan premi atas utang obligasi. Evermaster Corporation menerbitkan obligasi berjangka senilai $100 dengan kupon 8% pada 1 Januari 2011 jatuh tempo pada 1 Januari 2016 dengan bunga dibayarkan tiap 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan suku bunga efektif sebesar 6%. Itu hasil obligasi. Oke. Bisa dilihat ini berikut merupakan ilustrasi perhitungan premi atas utang obligasi. Oke, next. Berikut merupakan ilustrasi bunga yang masih harus dibayar. Apa jadinya jika Evermas menyiapkan laporan keuangan pada tahun akhir 2011 dalam hal ini perusahaan menetapkan premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan beban bunga yang tepat, yaitu sebagai berikut. Di sini ada perhitungan beban bunganya dan di sini ada perhitungan amortisasi preminya. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan 6 bulan kemudian, maka prosedur tetap sama. Artinya premi yang diamortisasi akan menjadi sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. Jadi premi diamortisasi bulan Maret sampai Juni itu totalnya 496. Premi diamortisasi Juli sampai Agustus itu ada 255,33. Jadi premi diamortisasi selama bulan Maret sampai Agustus 2011 itu ada 751,33. Dan sini ada jurnal yang mencatat informasi mencatat bunga yang masih harus dibayar sebagai berikut. Beban bunga utang obligasi terhadap utang bunga obligasi. Beban bunganya itu 1.085,33 dan utang obligasinya itu 248 dan terhadap utang bunga obligasinya itu 1.333,33. Oke, next. Next akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya Alif Kanadela Zulfa akan melanjutkan obligasi dan bunga. Perusahaan di setengah tanggal yang ditentukan dalam perjanjian obligasi ketika perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal selain tanggal pembayaran bunga. Investor obligasi akan membayar kepada penerbit obligasi sejumlah bunga yang timbul dari pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal obligasi. Obligasi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada obligasi yang diterbitkan pada nilai pari, dan yang kedua ada obligasi yang diterbitkan pada diskonto dan premi. Untuk pengertiannya sudah dijelaskan di bagian awal tadi. Berikut ada contoh dari obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Asum menerbitkan obligasi 5 tahun tertanggal 1 Januari 2011 pada 1 Mei 2011 pada nilai pari $100.000. Evermaster mencatat penerbitan obligasi di antara tanggal bunga sebagai berikut. Kas terhadap utang obligasi itu senilai 100.000 dan kas terhadap beban bunga obligasi senilai 2.667. 2.667 ini didapat dari $100.000 dikali 0,08 dikali 4/12. Selanjutnya ada ilustrasi dari obligasi diterbitkan oleh nilai pari. Pada tanggal 1 Juli 2011, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster membayar bunga 6 bulan penuh kepada investor dengan membuat jurnal sebagai berikut. Beban bunga obligasi terhadap kas ada 4.000. 4.000 ini didapat dari 100.000 dikali 0,08 dikali 1/2.
Untuk tabelnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada contoh obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Contoh ilustrasinya, asumsikan bahwa obligasi 8% Evermaster diterbitkan pada 1 Mei 2012 untuk memberikan imbal hasil 6%. Dengan demikian, obligasi tersebut diterbitkan pada harga premi sebesar $108.039. Evermaster mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Kas terhadap utang obligasi 108.039, kas terhadap beban bunga obligasi 2.667. Selanjutnya ilustrasinya, Evermaster kemudian menentukan beban bunga sejak tanggal penjualan 1 Mei 2011, bukan sejak tanggal obligasi, yaitu Januari 2011. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya ada amortisasi premi obligasi juga hanya untuk 2 bulan. Ada bunga kas dibayar pada tanggal 1 Juli 2011 itu 4.000, didapatkan dari 100.000 dikali 8% dikali 6/12. Selanjutnya dikurangi bunga kas diterima pada tanggal 2 itu 2.667. Lalu ada kas bersih dibayarkan yaitu $1.333 dan beban bunga obligasi tingkat efektif selama 2 bulan yaitu 1.080. Selanjutnya amortisasi premi yaitu $253. Selanjutnya wesel bayar jangka panjang. Perbedaan antara wesel bayar jangka pendek dan wesel bayar jangka panjang, long term notes payable, ialah pada tanggal jatuh tempo. Wesel jangka panjang serupa dengan obligasi. Keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan memiliki suku bunga yang dinyatakan atau secara implisit. Namun, wesel tidak diperdagangkan semudah obligasi di pasar sekuritas publik. Akuntansi untuk wesel dan obligasi sangat mirip. Wesel dinilai pada nilai sekarang dan arus kas bunga pokok di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Nur Zamzam. Di sini saya akan melanjutkan tentang wesel diterbitkan pada nilai nominal. Ini terdapat pada latihan soal 14.9. Goodwill PNC menerbitkan wesel sebesar $100.000 4 tahun, 10% pada nilai nominal Caulfield Hills Bank pada tanggal 1 Januari 2011 dan menerima kas sejumlah $100.000. Wesel tersebut mensyaratkan pembayaran bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. Buatlah jurnal Goodwill untuk mencatat A. Penerbitan wesel dan B. Pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember. Lalu transaksi pada penerbitan wesel itu sebagai berikut. Kas pada wesel berbayar senilai $100.000. Selanjutnya, untuk transaksi pembayaran bunga pada 31 Desember itu transaksinya sebagai berikut. Beban bunga pada kas senilai $10.000, di mana $10.000 itu berasal dari $100.000 dikali 10% sama dengan $10.000. Next. Wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel dibagi menjadi 2, wesel tanpa bunga dan wesel berbunga. Wesel tanpa bunga itu jika perusahaan menerbitkan wesel berbunga 0 atau wesel tanpa bunga non-interest bearing semata-mata untuk menerima kas, perusahaan mengukur nilai sekarang dari kas yang diterima. Lalu untuk wesel berbunga, wesel ditukarkan dengan harga diskonto. Selanjutnya, situasi wesel bayar khusus. Wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Terkadang perusahaan mungkin menerima properti, barang, atau jasa dengan menerbitkan wesel bayar.
saat menukarkan instrumen utang dengan properti barang atau jasa dalam transaksi yang wajar atau arm's length, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali pada 3 hal berikut. Yang pertama itu tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau yang kedua suku bunga dinyatakan tidak masuk akal, atau yang ketiga nilai nominal yang tertera dalam instrumen utang berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk barang yang sama atau sejenis, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan mengukur nilai sekarang dari instrumen utang dengan nilai wajar properti, barang atau jasa, atau dari jumlah yang cukup mendekati nilai selisih antara jumlah nominal. Kelewat ya? Maaf. Ulang ya. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan mengukur nilai sekarang dari instrumen utang dengan nilai wajar properti, barang atau jasa, atau dari jumlah cukup mendekati nilai wajar wesel tersebut. Jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan, jumlah bunga adalah selisih antara jumlah nominal wesel dan nilai wajar properti. Next. Pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, suku bunga efektif atau pasar dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain yang terlibat dalam pertukaran, seperti nilai wajar dari barang jasa atau jasa yang diberikan atau diterima. Namun apabila perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar, properti, barang jasa, atau hak lainnya, dan jika wesel tidak memiliki pasar yang efektif, maka masalah penentuan nilai sekarang dari wesel akan menjadi lebih sulit. Perusahaan menentukan suku bunga yang diperhitungkan saat menerbitkan wesel, dan perubahan selanjutnya dalam suku bunga yang berlaku akan diabaikan. Pilihan suku bunga dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu suku bunga yang berlaku untuk instrumen serupa. Yang kedua faktor-faktor seperti pembatasan, agunan atau jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang berlaku. Next. Berikut ini adalah ilustrasinya. Pada tanggal 31 Desember 2011, Wunderlich Company menerbitkan surat promise kepada Brown Interiors Company untuk membayar jasa arsitektur. Wesel tersebut memiliki nilai nominal sebesar 550.000. Jatuh tempo tanggal 31 Desember 2016 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 2% yang dibayarkan setiap akhir tahun. Wunderlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar jasa arsitektur tersebut. Wesel terkait pun tidak mudah dipasarkan. Atas dasar peringkat kredit Wunderlich, tidak adanya agunan atau jaminan suku bunga utama pada tanggal tersebut dan bunga yang berlaku atas utang Wunderlich lainnya, akhirnya perusahaan menetapkan suku bunga sebesar 8% dalam keadaan ini. Berikut ini adalah jawaban dari ilustrasi 14-18. Ini di-skip aja kan ya? Selanjutnya, wesel dibayar hipotek. Wesel dibayar hipotek adalah surat promise yang dijamin dengan dokumen yang dibuat hipotek yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Individu, perusahaan, perseorangan, dan kemitraan yang lebih sering menggunakan wesel bayar hipotek daripada kooperasi. Mengapa demikian? Karena kooperasi biasanya menganggap bahwa penerbitan obligasi menawarkan keuntungan dalam memperoleh pinjaman besar. Lalu di sini ada 4 keunggulan dari wesel dibayar hipotek. Yang pertama itu bentuknya paling umum dari wesel dibayar jangka panjang. Yang kedua itu dapat dibayarkan seluruhnya pada saat jatuh tempo atau dengan angsuran. Yang ketiga itu hipotek berbunga tetap. Yang terakhir atau keempat itu hipotek berbunga variabel. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ya, jadi ada pelunasan liabilitas jangka panjang bagian 3. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Jika perolehan kembali ke nilai tercatat neto sama dengan kerugian
nilai tercatat neto ke harga perolehan kembali sama dengan keuntungan, dan pada saat perolehan kembalinya premi atau diskonto yang belum diamortisasi, harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Nah, di sini ada ilustrasi obligasi Evan Master yang diterbitkan pada diskon tanggal 1 Januari 2011. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi memiliki nilai pari sebesar $100.000. Tingkat kupon 8% yang dibayarkan setengah tahunan dan dijual pada tingkat imbal hasil 10%. Dan ini dia contohnya. 2 tahun setelah tanggal penerbitan pada 1 Januari 2013, Evermaster menarik seluruh penerbitan pada harga 101 dan membatalkannya. Dan di sini ada ilustrasinya juga. Evermaster mencatat perolehan kembali dan pembatalan obligasi. Utang obligasi, kerugian atas pelunasan obligasi, itu utang obligasinya 92.925 dan kerugian atas pelunasannya obligasi 6.075 kepada kas jadi 101.000. Nah, di sini ada contoh diagram dari different parts of the story. Ya, introduction, problem sama outcome-nya. Nah, pelunasan dengan mengalihkan aset atau efek. Selain menggunakan kas, penyelesaian kewajiban utang dengan pengalihan aset non-kas, itu real estate, piutang atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditor harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Yang pertama, kreditor harus memperhitungkan aset non-kas atau instrumen ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Dan debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan. Di sini ada ilustrasinya. Hamburg Bank meminjam senilai 20 juta euro kepada bond mortgage company. Bond kemudian menginvestasikan uang ini pada bangunan apartemen residensial. Namun, karena tingkat hunian yang rendah, bond tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Hamburg Bank setuju untuk menerima properti bond mortgage dengan nilai wajar sebesar 16 juta euro dalam penyelesaian penuh atas kewajiban pinjaman sebesar 20 juta euro. Properti memiliki nilai tercatat 21 juta euro. Pada buku bond mortgage bond itu debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Wesel bayar ke Hamburg Bank dan juga kerugian atas disposisi properti. Nah, debitnya sekitar 20 juta dan 5 juta kepada properti sekitar 21 juta dan keuntungan atas pelunasan utang 4 juta. Dan akan dilanjutkan oleh Salsa. Baik, di sini selanjutnya saya Salsabila akan menjelaskan tentang pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Kreditor menawarkan konsekuen ini untuk memastikan tingkat pelunasan setinggi mungkin atas pinjaman tersebut. Misalnya, kreditor dapat menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa modifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada pengurangan suku bunga yang dinyatakan. Yang kedua ada pengurangan tanggal jatuh tempo atas jumlah nominal utang. Yang ketiga ada pengurangan jumlah nominal utang. Yang keempat adalah pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Yang artinya kewajiban semula dihapuskan dan utang baru dicatat pada nilai wajarnya. Dan keuntungan diakui atas selisih antara nilai wajar, kewajiban baru, dan dapat
dan nilai tersebut dapat tercatat sebagai kewajiban lama. Next slide. Contoh ilustrasinya seperti berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010, Morgan National Bank menandatangani perjanjian modifikasi utang dengan Resource Development Company yang mengalami kesulitan keuangan. Bank merestrukturisasi pinjaman sebesar $10.500.000 yang diterbitkan pada nilai pari atau bunga yang dibayarkan sampai saat ini, dengan syarat yang pertama, mengurangi pokok kewajiban dari $10.500.000 menjadi $9 juta. Yang kedua, memperpanjang tanggal jatuh tempo dari tanggal 31 Desember 2010 menjadi 31 Desember 2014. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat suku bunga dari suku bunga efektif historis sebesar 12% menjadi 8%, dengan kondisi kesulitan keuangan yang dialami Resource Development. Tingkat pinjaman berbasis pasarnya adalah 15%. Next. IFRS mensyaratkan bahwa modifikasi untuk dicatat sebagai pelunasan wesel lama dan penerbitan wesel baru yang diukur pada nilai wajar. Berikut adalah contoh dari wesel lama menjadi wesel baru. Next. Maka atas modifikasinya adalah keuntungan modifikasinya adalah sebesar $3.298.664.000 yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya yaitu $10.500.000 dan nilai wajar wesel yang direkrutasi sebagai tersebut, seperti yang dihitungkan dalam ilustrasi 1423, yaitu sebesar $7.201.336.000. Nah, Resource Development membuat jurnal sebagai berikut untuk mencatat modifikasinya. Yang pertama, yaitu wesel bayar atau lama sebesar $10.500.000 pada keuntungan atas pelunasan utang sebesar $3.298.664.000 dan wesel bayar baru sebesar $7.201.336.000. Next. Yang kedua, yaitu opsi nilai wajar. Opsi nilai pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan wesel bayar umumnya diukur pada biaya perolehan diamortasi atau nilai pokok terutang disesuaikan dengan pembayaran dan amortisasi premi atau diskonto. Namun, perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akunnya untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel dibayar. Sebagaimana telah dibahas pada bab 7 yang lalu, LASB berpendapat bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan, termasuk liabilitas keuangan, memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dimengerti daripada biaya perolehan diamortasi. Next. Selanjutnya itu ada pengukuran nilai wajar. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar atau fair value option, maka liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan wesel dibayar dicatat sebesar nilai wajarnya dengan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi akan dilaporkan sebagai bagian dari laba neto. Keuntungan atau kerugian tersebut akibat pemilikan yang belum direalisasi adalah perubahan neto pada nilai wajar liabilitas dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk beban bunga yang diakui tetapi tidak dicatat. Akibatnya, perusahaan harus melaporkan liabilitas pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Selain itu, perusahaan melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari laba neto. Selanjutnya,
Next. Selanjutnya ada pengukuran nilai wajar. Di sini liabilitas tidak lancar dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, yang dilaporkan sebagai bagian dari laba neto. Ilustrasinya adalah sebagai berikut, yaitu Edmunds Company menerbitkan obligasi sebesar bernilai 500.000 dengan kupon 6% pada nilai nominal pada tanggal 1 Mei 2010. Edmunds memilih opsi nilai wajar untuk mencatat obligasi ini. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai obligasi sekarang menjadi sebesar 480 karena suku bunga di pasar telah ditingkatkan menjadi 8%. Yaitu jurnalnya itu seperti utang obligasi sebesar 20.000 pada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atau laba sebesar 20.000. Seperti yang ditunjukkan oleh jurnal tersebut, nilai obligasi Edmunds menurun. Penurunan ini menyebabkan penurunan pada liabilitas obligasi dan menghasilkan keuntungan. Akibatnya pemilikan yang belum direalisasi yang dilaporkan sebagai bagian dari laba dan neto. Nilai utang Edmunds menurun karena suku bunga meningkat. Udah, next. Yaitu yang terakhir ada nilai pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca atau off balance sheet financing adalah usaha untuk meminjam uang dengan cara mencegah pencatatan. Yaitu bentuk-bentuk dari pembiayaan di luar neraca yaitu bentuk yang berbeda dari biaya pembiayaan di luar neraca yaitu ada 4, yaitu anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan. Yang kedua ada entitas bertujuan khusus atau special purpose entity or SPE, dan yang terakhir adalah sewa operasi. Nah, entitas yang tidak anak perusahaan yang tidak diskonsolidasikan adalah semua entitas induk melaporkan dalam pelaporan posisi keuangan hanya berupa investasi pada entitas anak. Akibatnya penggunaan laporan keuangan mungkin tidak mengerti bahwa entitas anak memiliki utang yang cukup besar yang mana pada akhirnya entitas induk yang akan bertanggung jawab jika entitas anak mengalami kesulitan keuangan. Terus yang kedua adalah entitas bertujuan khusus. Yang dimaksud di sini adalah untuk mengilustrasikannya, di sini contohnya itu yaitu untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa Clay Company memutuskan untuk membangun pabrik baru. Namun, manajemen tidak mau melaporkan pabrik atau dana pinjaman yang digunakan untuk mendanai pembangunan tersebut pada pelaporan posisi keuangan. Oleh karena itu, perusahaan menciptakan SPE atau Special Purpose Entity yang bertujuan untuk membangun pabrik, yaitu pengaturan seperti ini disebut pengaturan pembiayaan proyek. Dan yang terakhir adalah sewa operasi. Sewa operasi ini adalah cara lain agar perusahaan dapat menerbitkan utang dari laporan posisi keuangan, yaitu dengan melakukan sewa guna usaha atau leasing. Daripada memiliki aset sendiri, perusahaan cukup menyewa aset-aset tersebut. Next. Baik, itulah hasil presentasi membahas materi bab 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.